Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kewirausahaan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Usratul Ma'rufiyah NIM 2019-11074, Berlian Fedrit Kusuma NIM 2019-145, Vina Widya Pangestika NIM 2019-256, Nanda Nurul Rahmawati NIM 2019-264. Pengertian produksi, produk, dan jasa. Manfaat bentuk atau form utility. Bakso yang basah dan kenyal diubah menjadi basreng yang kering, renyah, dan crispy yang bisa tahan berminggu-minggu dalam kemasan. Berbeda dengan bakso pada umumnya yang belum diolah menjadi basreng, bakso tidak bisa bertahan lama karena bisa basi. Kedua, manfaat tempat atau place utility. Tempat yang kami gunakan untuk membuat usaha dan rumah produksi daerah perkotaan yang dekat dengan kampus kita, yaitu Universitas Muria Kudus. Selain tempat strategis dan karena anggota kami berasal dari kota yang berbeda, jadi kami sepakat untuk memproduksi di rumah produksi dekat kampus. Selain itu, manfaat dari tempat yang dekat kampus memudahkan kami dalam proses promosi dan menjual produk kami. Yang ketiga ada manfaat waktu atau time utility. Kami menampung produksi basreng yang agak banyak karena jika ada pesanan yang banyak, kita tidak keteteran dan mengecewakan pelanggan. Kami juga menyetok bakso yang belum digoreng sebelum bahan bakso yang digunakan habis. Pertama ada produk. Barang adalah hasil dari kegiatan produk yang mempunyai sifat fisik dan kimia, serta ada jangka waktu di antara saat produksi dengan saat produk tersebut dikonsumsi atau digunakan. Informasi tentang bisnis yang dilakukan Basreng Endulita, pedasnya hot, garingnya kriuk, merupakan produk yang kami ciptakan untuk menyambut jenis makanan yang inovatif, dan kreatif di era sekarang ini. Produk ini memiliki potensi bisnis yang baik di masa depan karena melihat bahan pokok utama yaitu bakso. Seringkali dijadikan lauk pada saat makan nasi atau dimakan bersama-sama dengan mie atau buat cemilan dikala sedang santai. Tujuan dari usaha ini yaitu baik secara aspek ekonomi dan juga sosial adalah sebagai berikut. Aspek ekonomi adalah untuk meningkatkan pendapatan terlibat dalam proses produksi, pembuatan bakso. Aspek sosial membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Selanjutnya ada jasa. Jasa adalah hasil dari kegiatan produksi yang tidak mempunyai sifat-sifat baik fisik maupun kimia, serta tidak ada jarak waktu antara saat diproduksi dengan saat dikonsumsi. Jangka waktu antara produksi dengan konsumsi produk dapat bertahan lama karena makanan kering sekitar 3 bulan di suhu ruang. Selanjutnya ada aspek sasaran, perencanaan produk, rencana tentang apa atau what. Rencana pembuat basreng kering dengan aneka rasa bumbu pedas dan berapa banyak atau how much yang dapat diproduksi. Perusahaan, kami akan memproduksi 50 pieces sebagai awal pembukaan usaha basreng kering dengan aneka rasa pedas. Perencanaan produksinya, rencana tentang apa dan berapa banyak yang akan diproduksi. Perusahaan untuk waktu atau proses produksi tertentu. Perusahaan akan memproduksi 50 pieces dalam waktu awal mulai bisnis, dan kalau untuk per bulan kami akan memproduksi 1000 pieces atau bisa disesuaikan dengan pesanan yang ada. Perkenalkan, nama saya Berlian Fedrit Kusuma, NIM 2019-11145. Di sini saya akan melanjutkan presentasi perencanaan produk dan perencanaan produksi. Yang pertama ada aspek waktu. Lalu ada perencanaan produk, jangka waktu penggunaan bersifat jangka panjang. Rencana jangka panjang, Basreng Endulita Kudus setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami ini. Tidak lupa pula kami membangun jaringan dengan pabrik bakso maupun toko basreng agar kami dapat dengan mudah untuk mendapatkan bahan baku agar usaha ini tidak mengalami kendala. Perencanaan produksi.
Jangka waktu biasanya untuk 1 tahun berjalan dan biasanya ada perubahan pada tiap bulan. Pola produksi. Penentuan bagaimana kebijakan perusahaan untuk melayani penjualan disebut sebagai pola produksi. Macam-macam produksi menurut Shigoro antara lain pola produksi konstan adalah di mata jumlah yang diproduksi setiap periode tetap sama. Pola produksi barang endolita tetap sama, yaitu setiap harinya memproduksi 50 PCS basreng dan setiap bulan memproduksi 1000. Pola produksi moderat adalah gelombang produksi tidak tajam sehingga mendekati konstan. Kami setiap hari selalu memproduksi basreng endolita. Perencanaan dan perancangan jasa. Tujuan dari usaha ini yaitu untuk secara aspek ekonomi dan juga sosial. Berikut aspek ekonomi untuk meningkatkan pendapatan terlibat dalam proses produksi pembuatan bakso. Aspek sosial membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Lalu ada jenis-jenis dan bentuk proses dan produksi. Menemukan pemasok dengan melakukan survei pasar agar mendapatkan bahan baku yang higienis dan mendapatkan harga yang kompetitif dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Untuk memperkenalkan produk basreng endolita, garingnya kriuk terdapat sebagai cara antara lain melalui advertising, melalui media cetak, pamflet, banner, stiker, brosur, dan lain-lain. Sales promotion, penjualan produk dengan mengikuti event dengan membuka stempel testimoni. Personal selling. Jenis-jenis dan bentuk proses dan produksi. Dengan sistem door to door atau datang langsung pada konsumen. Informasi tentang bisnis yang dilakukan basreng endolita pedasnya hot merupakan produk yang kami ciptakan untuk menyambut jenis makanan yang inovatif dan kreatif di era sekarang ini. Produk ini memiliki potensi bisnis yang baik di masa depan karena melihat bahan produk utamanya yaitu bakso sering kali dijadikan lauk pada makan nasi atau dimakan bersama-sama dengan mie atau buat cemilan dikala sedang santai. Tujuan dari usaha ini yaitu baik secara aspek ekonomi dan juga sosial adalah meningkatkan pendapatan yang terlibat dalam proses produksi pembuatan bakso. Aspek sosial membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan bagi jenis-jenis dan bentuk proses dan produksi. Basreng endolita kudus adalah pilihan cemilan yang cocok dikonsumsi bagi pencinta makanan pedas. Sebagai makanan ringan, cemilan ini sangat bagus dan layak dikembangkan sebagai usaha yang menguntungkan. Potensi yang dihasilkan sangat layak sebab makanan pedas favorit orang Indonesia. Basreng sendiri adalah makanan yang berasal dari Jawa Barat, di mana masyarakat sangat menyukai makanan pedas dan asin. Di samping itu, kami berusaha menyajikan produk dengan penyajian menarik dan kemasan yang higienis. Dengan demikian kami dapat memenuhi harapan masyarakat dalam menyajikan camilan yang menyehatkan dan bebas dari bahan kimia. Diagram alir proses. Diagram alir proses terdiri dari mempersiapkan semua bahan yang diperlukan, menghaluskan semua bumbu yang diperlukan, goreng bakso yang telah dipotong memanjang, lalu sangrai bumbu yang telah dihaluskan serta masukkan bakso. Aduk semua bahan dan basreng hingga tercampur rata, lalu selesai. Tahapan pembuatan diagram alir proses yaitu basreng asli Bandung dipotong-potong basreng dalam bentuk persegi panjang, lalu siapkan bahan-bahan, haluskan bumbu, goreng basreng di minyak yang panas, tiriskan dan dinginkan dahulu basreng yang sudah digoreng. Panaskan minyak baru pada teflon, lalu masukkan bumbu dan cabai yang sudah dihaluskan. Masukkan basreng yang sudah digoreng, lalu aduk rata bersama bumbu tadi. Pengemasan siap, basreng siap dijual. Produksi untuk jasa. Keripik basreng ialah salah satu varian keripik yang dibuat dari bahan bakso. Basreng merupakan singkatan dari bakso goreng yang kemudian dicampur dengan bumbu pedas yang memiliki rasa nikmat serta gurih. Yang membuat keripik basreng ini sangat nikmat di lidah dan akan ketagihan setelah mencoba memakannya. Perpaduan rasa dari bakso yang sangat disukai dengan bumbu yang nikmat
Sangat disukai masyarakat karena sangat sesuai digunakan untuk cemilan saat berkumpul bersama keluarga di rumah. Usaha dari cemilan bakso goreng ini pun sangat menguntungkan untuk dijadikan ide jualan, sebab banyak yang menggemari cemilan ini mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Rasa basreng yang nikmat dan gurih membuat banyak orang ketagihan untuk selalu memakannya. Jadi, apakah Anda tertarik untuk mencoba peluang usaha dari keripik basreng ini? Dalam membuat keripik basreng ini sangatlah mudah serta simpel, sebab bahan-bahan yang digunakan untuk membuat basreng ini sangat mudah diperoleh. Produksi untuk jasa. Cara membuat basreng yaitu siapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan basreng endulita, haluskan bumbu andalan, bawang putih, kencur, daun jeruk menggunakan blender, lalu masukkan pada wadah tersendiri. Rebus cabai merah, haluskan cabai yang sudah direbus menggunakan blender, lalu masukkan kepada wadah tersendiri. Potong basreng dalam bentuk persegi panjang, lalu goreng menggunakan minyak panas hingga berwarna kecoklatan. Tiriskan dan dinginkan dahulu basreng yang sudah digoreng. Panaskan minyak baru lagi di teflon. Oseng bumbu dan cabai yang sudah dihaluskan menggunakan blender tadi. Masukkan basreng yang sudah digoreng ke dalam teflon lalu diaduk sampai merata. Setelah bumbu merata, masukkan basreng ke dalam cup. Basreng endulita sudah siap dihidangkan. Jika konsumen ingin membeli basreng menggunakan bubuk perisa, masukkan basreng yang sudah digoreng ke dalam baskom. Taburkan bumbu perasa lalu aduk hingga rata. Jika basreng sudah diberi bubuk perasa, masukkan basreng ke dalam cup. Basreng siap dihidangkan. Produksi untuk jasa. Analisis usaha basreng. Masa pakai kompor tabung gas selama 3 tahun. Masa pakai wajan selama 3 tahun. Masa pakai spatula selama 3 tahun. Produksi untuk jasa. Keuntungan yang diperoleh untuk penjualan keripik basreng selama 1 bulan ialah sebanyak Rp5.325.000 yang cukup menguntungkan apabila dijalankan dengan lebih tekun lagi. Hitungan di atas hanya perkiraan saja, sehingga Anda bisa menghitungnya sendiri sesuai dengan keadaan ekonomi daerahnya. Usaha keripik basreng ini sangat menguntungkan sebab banyak pelaku usaha yang telah menjalankan usaha ini dengan hasil yang memuaskan. Nah, jika ingin mencoba menjalankan usaha basreng yang tentunya Anda akan membutuhkan mesin penunjang jika ingin mencoba menjalankan usaha basreng ini, tentunya Anda akan membutuhkan mesin penunjang yaitu berupa mesin pedal sealer plastik yang akan memudahkan memproses pengemasan produk. Dengan menggunakan mesin pedal sealer plastik ini akan melancarkan proses pengemasan produk dengan hasil produksi yang rapat dan akan membuat produk di dalamnya lebih tahan lama. Makanya dalam menjalankan usaha basreng ini upaya bisa disukai masyarakat. Salah satunya caranya ialah mengemas produk basreng dengan rapi dan tampilan yang berkualitas. Para konsumen Anda tentunya akan sangat menyukai produk Anda dan produk akan cepat terjual. Penggunaan mesin sangat membantu sekali untuk mengemas produk dengan cara yang lebih cepat dan mudah. Oleh karena itu, gunakan mesin pedal sealer untuk mengemas aneka jenis produk makanan yang dikemas di dalam plastik. Dapatkan mesin pedal sealer ini hanya di toko mesin Maxindo yang telah ada di beberapa kota besar di Indonesia. Mesin Maxindo akan membantu semua jenis masalah Anda dalam menjalankan usaha menjadi lebih mudah
Tahapan pembuatan diagram alur proses. Pertama, potong-potong basreng dalam bentuk persegi panjang. Kemudian siapkan bahan-bahan, haluskan semua bumbu, goreng basreng di minyak yang panas, tiriskan dan dinginkan dahulu basreng yang sudah digoreng. Kemudian panaskan minyak baru pada teflon. Masukkan bumbu dan cabai yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan basreng yang sudah digoreng, lalu diaduk secara merata bersama bumbu. Setelah matang, pengemasan dan basreng siap dijual. Produksi untuk barang. Dalam pengertian sederhana, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Barang yang dibuat di sini adalah basreng. Basreng Endolita Kudus adalah pilihan camilan yang cocok dikonsumsi bagi bikinan makanan pedas. Sebagai makanan ringan, camilan ini sangat bagus dan layak dikembangkan sebagai usaha yang menguntungkan. Potensi yang dihasilkan sangat layak sebab makanan pedas adalah makanan favorit orang Indonesia. Basreng sendiri adalah makanan yang berasal dari Jawa Barat, di mana masyarakatnya sangat menyukai makanan pedas dan asin. Produksi untuk barang. Proses produksi pembuatan basreng sebagai berikut. Pertama, siapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan basreng. Kedua, haluskan bumbu andalan, bawang putih, kencur, dan daun jeruk menggunakan blender. Lalu masukkan pada wadah tersendiri. 3. Rebus cabai merah. 4. Haluskan cabai yang sudah direbus menggunakan blender, lalu masukkan pada wadah tersendiri. 5. Potong-potong basreng dalam bentuk persegi panjang, lalu goreng menggunakan minyak panas hingga berwarna kecoklatan. 6. Tiriskan dan dinginkan dahulu basreng yang sudah digoreng. 7. Panaskan minyak baru pada teflon. 8. Oseng bumbu dan cabai yang sudah dihaluskan menggunakan blender. 9. Masukkan basreng yang sudah digoreng ke dalam teflon lalu aduk sampai rata. 10. Setelah bumbu merata, masukkan basreng ke dalam cup. 11. Basreng sudah siap dihidangkan. Jika konsumen ingin membeli basreng menggunakan bubuk perasa, masukkan basreng yang sudah digoreng ke dalam baskom, taburkan bubuk perasa, lalu aduk hingga rata. Jika basreng sudah diberi bubuk perasa, masukkan basreng ke dalam cup, basreng siap dihidangkan. Alur proses produksi pembuatan basreng dapat dilihat di PPT. Alur produksinya. Teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia tanpa merusak atau memberikan dampak negatif pada lingkungan di sekitarnya. Teknologi ramah lingkungan yang digunakan dalam pembuatan basreng adalah blender. Selebihnya dalam cara pembuatannya menggunakan proses manual. Teknologi ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan adalah produk yang berasal dari bahan yang tidak mencemari lingkungan dan kemasannya juga mudah diurai sehingga tidak menjadi sampah. Selain itu, proses produksinya juga tidak banyak menghasilkan limbah. Produk basreng sendiri dalam pembuatannya sudah menggunakan cara yang manual. Untuk pelanggan yang ingin makan di tempat produk basreng ramah lingkungan, namun untuk pengemasan produk basreng menggunakan cup yang tidak ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.